Shalom dan selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Puji Tuhan jika malam ini kita boleh berjumpa melalui renungan untuk bulan Oktober yang diadakan oleh pengurus PPKT Klasis Makassar Tengah dalam tuntunan tema dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara pemuda, sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongannya di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, jika kami boleh dimungkinkan untuk saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan memberi kami kekuatan untuk hidup melakukannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hamba layak untuk memberitakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Yunus, pembacaan kita hari Minggu yang lalu, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Demikian dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan. Tentu berbahagia kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita seperti tadi, dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara pemuda, ada banyak orang Kristen yang hidup di masa kini, dan saya percaya tidak terkecuali kita anak-anak muda Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan sudah memilih kita, dan karena itu kita pasti diselamatkan. Tetapi pertanyaannya ialah, benarkah bahwa kita dipilih Tuhan hanya sebatas untuk diselamatkan? Setelah itu kita diam
dan tidak perlu berbuat apa-apa. Saudara-saudara, sesungguhnya kita dipilih bukan sebatas untuk diselamatkan. Kita dipilih dan dijadikan sebagai orang pilihan, bukan sebatas supaya kita masuk surga, bukan sebatas supaya kita dihindarkan dari maut atau neraka. Tetapi kita dipilih Tuhan. Selain untuk diselamatkan, Tuhan juga menghendaki supaya kehidupan kita yang singkat di dunia ini menjadi sebuah kehidupan yang memberi dampak yang baik. Artinya Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya dengan tujuan supaya kita menghasilkan buah. Kalau kita baca baik-baik Yohanes 15 ayat 16. Di sana dikatakan, "Aku memilih kamu," kata Yesus, "supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Artinya kita dipilih dan punya tujuan. Jelas, kita dipilih dengan tujuan memberi buah. Buah yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, tentu saja sebuah kehidupan yang memberi nilai. Tentu saja buah yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kehidupan yang memberi dampak yang baik bagi orang lain. Dengan kata lain, Tuhan memilih kita menjadi umat-Nya supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat di sini tentu saja bukan hanya berkat jasmani, tetapi menjadi berkat rohani bagi orang lain. Kita tidak boleh egois dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Tetapi kita harus memberitakan itu, membagi kepada orang-orang yang belum menerima Kristus. Sebab hanya dengan mereka menerima Kristus, mereka akan diselamatkan. Dan itu tugasmu, tugasku, tugas kita bersama untuk memberitakan kebenaran itu. Mari kita lihat pembacaan ini. Yunus, dia adalah orang Israel. Orang Israel adalah orang pilihan. Mereka dipilih untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tetapi sangat disayangkan kalau kita membaca perikop ini, bahkan dari ayat pasal 1 sampai ke pasal 4, seolah-olah Yunus tidak memahami keterpanggilan dan keterpilihan mereka sebagai orang pilihan Tuhan. Kita melihat dalam pembacaan ini, Yunus mengabaikan tanggung jawab sebagai orang pilihan untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan keselamatan. Coba bayangkan, kalau kita membaca dalam pasal 1, 2, dan 3, di sana kita melihat bagaimana Yunus menolak diutus Tuhan untuk pergi menyampaikan pertobatan kepada kota Niniwe atau orang-orang yang ada di Niniwe. Niniwe adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Niniwe adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka adalah bangsa dursila dan kejam. Yunus menolak panggilan Tuhan untuk pergi menyampaikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Pertanyaannya, mengapa Yunus begitu keras menolak panggilan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe? Bukankah itu tugasnya sebagai orang pilihan, yakni menjadi berkat bagi orang lain? Bukannya pergi ke Niniwe, ia justru melarikan diri dari panggilan itu. Kita membaca dalam pasal 3, 2, 3 dan seterusnya. Ia pergi ke kota Yafo, lalu ia naik kapal di situ, lalu ia hendak menuju ke Tarsis. Tetapi mari lihat, begitu baiknya Tuhan. Dalam perjalanan, ia menghadapi suatu pergumulan dan permasalahan besar, yang ujung-ujungnya Yunus dibuang ke laut. Tetapi mari kita lihat, Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan mengasihani dia. Tuhan menyelamatkan dia dari kematian. Allah sekali lagi mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Kita lihat, Yunus taat atas panggilan itu. Ia benar-benar pergi ke kota Niniwe. Dan ia menyerukan pertobatan sehari lamanya ia mengelilingi kota itu. Menyerukan supaya mereka bertobat. Mari kita lihat, apa respon orang Niniwe? Ternyata mereka merespon seruan pertobatan yang disampaikan Yunus. Mereka bertobat.
Bahkan raja dikatakan dalam pasal 3 itu turun dari tahtanya, turun dari singgasananya. Ia menyelubungi dirinya dengan kain kabung, tanda penyesalan. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Raja menyerukan supaya semua orang berpuasa. Mereka harus berdoa dan berpuasa sebagai tanda penyesalan. Seruan pertobatan yang disampaikan Yunus benar-benar mendatangkan penyesalan yang luar biasa dari rakyat Nineve. Mereka semua bertobat dan Allah mendengarkan seruan pertobatan mereka. Allah mendengar seruan pertobatan itu, lalu ia menyesal dan tidak jadi mendatangkan hukuman kepada bangsa itu. Sebaliknya ia menyelamatkan Nineve, bangsa yang tadinya tidak mengenal Allah, bangsa dursila yang kejam, bangsa penyembah berhala. Allah menyayangi Nineve, Allah mengasihi, Allah menyelamatkan mereka. Tetapi mari lihat apa respon Yunus. Justru ia marah karena Allah mengampuni orang Nineve dan menyelamatkan mereka. Ia marah kepada Allah, ia sangat-sangat kecewa karena Allah tidak jadi menghukum kota itu. Sikap Yunus menggambarkan betapa ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan ia tidak mengutamakan kehendak Tuhan, yakni untuk menyelamatkan bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala, bangsa yang seharusnya dikasihi supaya mereka pun juga diselamatkan. Yunus justru lebih suka jika Tuhan menghancurkan bangsa Nineve, karena menurut Yunus orang Nineve adalah orang yang berdosa. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah Yunus bukan orang berdosa? Pastinya dia juga orang berdosa, bukan? Pelariannya dari panggilan Allah menunjukkan keburukannya. Tetapi Allah tetap mengasihinya dan menyelamatkannya. Lalu mengapa ia harus marah? Mengapa Yunus harus kecewa jika Allah tidak jadi menghukum orang-orang Nineve? Mengapa ia harus marah? Lewat peristiwa yang dikisahkan dalam pasal 4 ini, kita melihat bagaimana Allah membelajarkan Yunus bahwa ia mengasihi semua orang, mengasihi semua bangsa. Kepada Yunus hendak dibelajarkan bagaimana seharusnya kita mau melihat orang lain sama seperti melihat diri kita. Tetapi Yunus kekeh pada pendiriannya. Ia tidak mau bahwa Allah menyelamatkan orang-orang Nineve. Apa sesungguhnya yang membuat Yunus begitu marah dan kecewa terhadap tindakan Tuhan yang menyelamatkan orang Nineve? Mari kita perhatikan dalam pembacaan ini. Sesungguhnya tanpa disadari oleh Yunus, di dalam dirinya melekat kesombongan dan keangkuhan. Ada kekerasan hati. Saya mau katakan bahwa Yunus ini sesungguhnya tipe manusia yang senang jika orang susah dan susah jika orang senang. Mungkin ada banyak anak-anak muda yang juga sama seperti Yunus. Mereka senang melihat orang lain susah dan susah jika melihat orang lain berhasil. Mengapa ada orang bisa bersikap seperti itu, saudara-saudara? Karena di dalam dirinya ada kesombongan, ada keangkuhan diri. Kita tidak menyadari bahwa kesombongan tidak akan pernah membuat kita bisa menerima orang lain, apalagi kalau orang lain lebih daripada kita. Persaingan di antara anak-anak muda, kelompok, geng terbentuk. Saya pikir itu karena ada kesombongan dan keangkuhan diri. Kita tidak mau disaingi. Jadi akhirnya kita membuat kelompok, geng dengan selevel kita. Kita mau berteman, kita hanya mau mencari orang-orang yang selevel, yang sederajat dengan kita. Tetapi kalau tidak, kita tidak pernah mau. Saudara-saudara, kesombongan dan keangkuhan diri akan menghalangi kita untuk dapat membangun relasi atau hubungan dengan orang lain. Kesombongan membuat kita sulit menerima orang yang berbeda dengan kita. Padahal kita menyadari
bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah dari Tuhan bagi kita umat manusia. Israel dan Nineve, dua bangsa yang sangat-sangat berbeda. Tetapi mari kita lihat bagaimana Allah sama-sama mengasihi mereka. Karena itu melalui firman Tuhan saat ini, kita mau dibelajarkan bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Allah menciptakan Adam tentu saja berbeda dengan Hawa. Hal itu menandai bahwa Allah berkenan atas perbedaan yang ada di antara manusia. Dan Allah pun menghendaki supaya kita bisa saling menerima dengan segala perbedaan yang ada di antara kita. Melalui peristiwa Yunus kita juga dibelajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Mungkin berbeda dalam hal suku, berbeda dalam hal bangsa, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda status sosial. Tetapi janganlah perbedaan itu kemudian menghalangi kita untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Bukankah kita dipanggil untuk berbuat kebaikan kepada siapapun tanpa memandang latar belakang seseorang? Kita dipanggil Tuhan untuk berbuat baik kepada siapapun dia. Kalau kita baca Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, kata Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mungkin kita akan berkata ini sulit untuk diterima oleh akal sehat kita. Siapa yang bisa mengasihi orang yang memusuhi kita? Siapa yang bisa mengasihi orang yang sudah merancangkan hal yang buruk bagi kita? Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi siapapun, termasuk orang yang mungkin tidak menyukai kita. Kita semua dipanggil untuk menyatakan kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali kepada musuh kita sekalipun. Sebab sesungguhnya dasar perbuatan kita anak-anak Tuhan adalah kasih. Kasih yang tidak mengenal batas. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kristus telah mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya bagi kita. Demikian pun juga seharusnya kita mengasihi sesama kita tanpa memandang siapapun dia. Ingat saudara-saudara, perbedaan adalah karunia Tuhan bagi kita. Karena itu jadikan perbedaan sebagai nuansa yang semakin memperkaya kita untuk hidup dalam kebersamaan, yang memberi dampak yang indah, yang dinikmati orang lain. Dan pertama-tama, seperti kata Rasul Paulus, berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada saudara seiman. Maksudnya apa? Paulus tidak sedang mengajarkan kita untuk bersikap egois, tetapi Paulus mau mengajarkan kita bagaimana untuk kita pertama-tama saling mengasihi. Lalu kemudian kita yang sudah saling mengasihi ini bersama-sama keluar menyaksikan itu kepada orang lain. Supaya dengan demikian kehidupan persekutuan kita anak-anak Tuhan benar-benar menjadi contoh dan teladan yang baik. Kita harus bisa membangun kebersamaan. Dari segala perbedaan yang ada, kita dituntut untuk membangun kebersamaan, untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Saya selalu memberikan perumpamaan pelangi yang tidak hanya satu warna, tetapi pelangi itu justru indah karena ia terdiri dari berbagai warna. Pemuda-pemudi Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengingat apa panggilan kita dalam kehidupan ini. Bahwa Allah memilih kita supaya kita dapat memberi dampak yang baik bagi lingkungan kita. Ini firman bagi kita semua. Kita diajak untuk supaya dimanapun kita berada sebagai anak-anak muda Tuhan, kita harus mampu mencerminkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berbuat kebajikan,
menyatakan kebaikan kepada semua orang tanpa memandang siapapun dia. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk sesaat waktu Tuhan boleh anugerahkan buat kami bersama-sama mendengar merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Ajarlah kami sebagaimana firman-Mu saat ini, untuk dapat menerima orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kami, orang-orang yang mungkin berbeda dengan kami, karena kami tidak sesuku, kami tidak seiman. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami saat ini, supaya kami bisa menerima orang lain, menerima segala keberadaan mereka. Sebab hanya dengan menerima keberadaan orang lain, kami mampu untuk membangun sebuah hubungan yang baik. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Kami percaya bahwa firman-Mu saat ini akan terus menguatkan kami. Firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan buat kami di dalam kami melangkah menjalani hari-hari kami ke depan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus anak-anak muda-Mu yang ada di wilayah pelayanan Makassar Tengah ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menopang, menguatkan, meneguhkan mereka. Terlebih khusus mereka yang jauh dari keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka di sini, di kota ini, agar supaya mereka tetap terus melangkah pada jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu seperti yang Kau kenan buat mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus pemuda Klasis Makassar Tengah. Kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, untuk tetap setia mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Demikian pengurus pemuda yang ada di tingkat jemaat, yang ada di lingkungan pelayanan Makassar, Klasis Makassar Tengah di sini. Kami juga berdoa untuk pengurus PPGT Pusat Gereja Toraja yang berada di Rantepao. Engkau juga akan senantiasa menolong mereka supaya bijaksana dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan mereka. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk semua anak-anak muda kami yang saat ini masih sedang berjuang menata masa depan mereka, baik melalui studi mereka yang ada di tingkat SMU, bahkan sebagai mahasiswa. Tuhan berkati perjuangan mereka, beri mereka ketekunan dan kesabaran untuk mereka boleh belajar sampai mereka dapat meraih cita-cita mereka. Juga Tuhan berkenan Engkau memberkati akan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Buka jalan itu Tuhan buat mereka, supaya mereka dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu, keterampilan yang Tuhan anugerahkan. Juga Tuhan berkenan memberkati akan anak-anak kami yang sudah mendapatkan pekerjaan. Buatlah mereka tekun untuk bekerja, dan biarlah di tempat mereka bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka mampu untuk menyatakan kualitas kerja yang baik, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Pimpin kehidupan anak-anak kami, anak-anak muda kami, untuk senantiasa boleh hidup berjalan pada jalan-Mu. Jangan Tuhan membiarkan mereka menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, melainkan mereka tetap hidup setia berjalan pada jalan-Mu. Bangsa dan pemerintah kami serahkan kepadamu. Kiranya demikian Tuhan memberkati pemerintah kami. Bapa di sorga, kami berdoa
untuk semua umat manusia dimanapun berada. Terlebih di saat-saat pandemi saat sekarang ini, kiranya Tuhan senantiasa menolong menyertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang bergumul karena situasi ini, Tuhan teguhkan iman percaya mereka. Biarlah di situasi ini kami semakin mendekatkan diri kepadamu, karena kami percaya Tuhan selalu ada menopang menguatkan kami. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami malam ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Lalu dengarkan kami yang sudah berseru di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah atau renungan singkat malam ini. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati. Shalom.